Halo, selamat pagi anak-anak ibu guru seluruhnya. Apa kabar di pagi hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat ya nak. Nah, kembali kita pagi hari ini akan belajar. Kali ini kita akan belajar dari buku baru, yaitu dari buku tema 2 ya nak. Dari buku tema 2 yang berjudul Bermain di Lingkungan ya. Bermain di lingkungan. Nah, anak-anak ibu guru seluruhnya, tema kita belajar pada pagi hari ini bermain di lingkungan. Subtema bermain di lingkungan rumah. Pembelajaran 3. Kita langsung masuk ke pembelajaran 3 ya anak-anak ibu guru. Nah, adapun tujuan kita belajar pada pagi hari ini, yang pertama, agar anak-anak ibu guru seluruhnya dapat membedakan nada yang dinyanyikan dengan keras atau lembut berdasarkan lagu berdayung ya. Yang kedua, dapat menyebutkan 3 contoh benda yang kasar. Dan yang terakhir, dapat mengubah penjumlahan berulang menjadi perkalian. Nah, kita akan masuk ke pembelajaran kita. Yang pertama adalah lagu berdayung ciptaan Ate Mahmud. Nanti bisa kamu dengarkan saat Google Meet ya nak. Kita sekarang masuk ke benda-benda di sekitar kita. Anak-anak ibu guru yang baik, di sekitar kita banyak sekali benda ya. Seperti yang kita pelajari di kelas 1, ada benda mati, ada benda hidup. Tapi sekarang kita bukan belajar tentang benda mati atau benda hidup. Sekarang kita akan mempelajari semua benda-benda yang ada di sekitar kita berdasarkan sifatnya ya. Benda-benda di sekitar kita memiliki atau mempunyai sifat yang berbeda-beda dengan benda-benda yang lain. Jadi satu benda dengan benda lain itu mempunyai sifat yang berbeda-beda. Ada benda yang halus ya. Ada benda yang halus, ada benda yang kasar, ada benda yang basah, dan lain sebagainya. Jadi benda-benda itu bermacam-macam sifatnya. Nah, kita akan mempelajari beberapa sifat benda. Contoh benda yang kasar antara lain. Nah, kamu lihat gambarnya. Yang pertama adalah batu. Anak-anak ibu guru, batu merupakan salah satu contoh benda yang kasar. Contoh yang kedua adalah pasir. Nah, saat kamu pegang batu atau pasir, pasti kamu dapat merasakan bahwa benda itu kasar ya. Contoh yang kedua pasir. Dan contoh yang ketiga adalah kulit pohon. Kulit pohon juga bisa kamu rasakan sendiri ya. Kamu pegang kulit pohon yang ada di sekitar rumahmu, apakah halus atau kasar? Kebanyakan kulit pohon, yang namanya pohon pasti harus besar ya nak. Kulit pohon pada umumnya kasar. Nah, inilah beberapa contoh benda ya yang ada di sekitarmu yang sifatnya kasar. Selanjutnya, contoh benda yang basah ya, yang basah. Contoh utamanya adalah air ya, air. Jadi air merupakan salah satu contoh yang benda yang sifatnya basah ya nak. Selanjutnya, contoh yang terakhir adalah contoh benda yang memiliki permukaan halus ya, yang permukaannya halus. Contoh yang pertama adalah kapas. Nah, kamu lihat, itu dia gambar kapas. Kapas berwarna putih. Nah, kalau kamu bisa merasakan kapas itu sangat lembut, sehingga kapas itu sering digunakan untuk membuat bantal. Jadi bantalmu itu terbuat dari kapas, sehingga ketika kamu meniduri bantalmu
terasa lembut. Jadi satu contoh benda yang permukaannya halus adalah kapas ya. Contoh yang kedua adalah bulu. Bulu. Ini juga bulu. Bantal juga ada yang terbuat dari bulu angsa, karena bulu itu sangat lembut ya, sangat halus sehingga enak kita membelainya ya. Contoh pertama kapas, contoh kedua bulu, dan contoh yang ketiga adalah kertas. Kertas juga bisa kamu raba. Ketika kamu raba pasti terasa bahwa kertas itu sangat lembut ya, berbeda dengan pasir atau kulit pohon ya. Nah, itulah anak-anak ibu guru beberapa contoh di sekitar kita yang mempunyai sifat-sifat yang berbeda. Ada yang kasar, ada yang halus, dan ada yang basah. Mudah-mudahan anak-anak ibu guru lebih memahami jenis-jenis benda berdasarkan sifatnya atau berdasarkan permukaannya. Ibu yakin jika kamu memperhatikannya dengan baik, pasti kamu bisa membedakan apakah benda itu permukaannya halus atau kasar ataupun basah. Nah, anak-anak ibu guru, demikian pembelajaran kita mengenai sifat-sifat benda yang ada di sekitar kita. Ibu yakin setelah pembelajaran ini, anak-anak ibu guru semuanya pasti sudah dapat menyanyikan lagu berdayung dengan membedakan nada yang keras ataupun lembut. Sudah dapat menyebutkan 3 contoh benda yang kasar. Dan terakhir, mengubah penjumlahan berulang menjadi perkalian. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak ibu guru tetap semangat ya, walaupun masih pembelajaran daring. Sampai jumpa pembelajaran esok hari. Salam sehat dari ibu guru. Dah.